Shenzets. The recent alignment between Ankara and Riyadh marks a significant shift in regional power dynamics. Terörist edilsin. Bugün 5. nesil savaş uçağı projemizi ve Suudi Arabistan ile olan stratejik ortaklığımızı ele alacağız. Ketika Amerika Serikat menahan penjualan F-35, ketika Rusia sibuk dengan konflik geopolitik, dan ketika Eropa masih berdebat soal lisensi teknologi, tiba-tiba satu nama muncul dari Timur Tengah, Arab Saudi. Bukan sekadar membeli pesawat tempur, tapi ingin ikut membangun jet tempur generasi kelima. Dan negara yang mereka lirik bukan Amerika, bukan Rusia, melainkan Turki, dengan proyek jet tempur siluman Kan. Arab Saudi dilaporkan menunjukkan minat serius untuk berinvestasi dalam program pengembangan jet tempur generasi kelima Kan yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries, TAI. Langkah ini dinilai bukan sekadar rencana pembelian alutsista, melainkan upaya masuk sebagai mitra strategis dalam pengembangan teknologi tempur udara modern. Sejumlah pernyataan pejabat tinggi Turki sebelumnya juga mengindikasikan bahwa pembicaraan antara kedua negara telah memasuki tahap lanjutan dan berpotensi diwujudkan dalam waktu dekat. Jet tempur Kan sendiri merupakan proyek ambisius Turki untuk menempatkan diri sejajar dengan negara produsen pesawat tempur generasi kelima seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Pesawat ini dirancang dengan teknologi stealth, radar AESA, kemampuan peperangan elektronik, serta integrasi sistem tempur berbasis kecerdasan buatan. Kan diproyeksikan menjadi tulang punggung kekuatan udara Turki di masa depan, sekaligus produk ekspor strategis bagi pasar global. Ketertarikan Arab Saudi tidak lepas dari keinginan negara tersebut untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan dan mengurangi ketergantungan pada pemasok tradisional Barat. Selama ini Riyadh dikenal sebagai salah satu pembeli alutsista terbesar dunia, namun akses terhadap jet tempur generasi kelima seperti F-35 kerap diwarnai pertimbangan politik dan pembatasan teknologi. Kerjasama dengan Turki dinilai menawarkan peluang lebih besar dalam hal transfer teknologi dan partisipasi industri domestik. Meningkatnya ketertarikan Arab Saudi untuk berinvestasi dalam program jet tempur generasi kelima Kan buatan Turki dinilai menjadi sinyal penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam membaca arah perkembangan industri pertahanan global. Sejumlah pengamat menilai, langkah Indonesia selama ini yang aktif memantau berbagai proyek pesawat tempur modern dari beragam negara menunjukkan pendekatan strategis yang tidak tergesa-gesa dan tidak terjebak pada satu poros kekuatan saja. Analis pertahanan menilai bahwa apabila investasi ini terrealisasi, dampaknya dapat meluas ke dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah. Munculnya alternatif jet tempur generasi kelima di luar dominasi Barat berpotensi mengubah peta persaingan teknologi udara dan memperluas opsi bagi negara-negara yang selama ini bergantung pada satu blok pemasok saja. Meski demikian, proyek jet tempur generasi kelima tetap menghadapi tantangan besar, mulai dari kebutuhan dana miliaran dolar, kompleksitas mesin, hingga tekanan politik internasional yang kerap menyertai kerjasama pertahanan strategis. Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, sinyal kedekatan Riyadh dan Ankara dalam proyek Kan menunjukkan bahwa arah industri pertahanan global mulai bergerak menuju model kolaboratif. Perkembangan kerjasama dan minat investasi Arab Saudi dalam program jet tempur generasi kelima Kan Turki menjadi sorotan banyak pengamat pertahanan internasional. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia dinilai menunjukkan kecermatan dalam membaca peluang tanpa tergesa-gesa mengambil keputusan. Sikap ini dianggap mencerminkan strategi jangka panjang yang lebih menekankan keseimbangan, fleksibilitas, dan kalkulasi matang dibanding langkah reaktif. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia dikenal menerapkan pendekatan multiporos dalam pengadaan alutsista, khususnya di sektor kekuatan udara. Di sisi lain, munculnya proyek-proyek baru seperti Kan menunjukkan bahwa pusat inovasi pertahanan dunia semakin tersebar dan tidak lagi didominasi satu kawasan. Situasi ini membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk ikut menilai, membandingkan, dan memilih mitra strategis dengan lebih objektif. Indonesia dinilai berada pada posisi yang cukup menguntungkan karena mampu mengamati perkembangan tersebut sejak tahap awal tanpa tekanan untuk segera menentukan pilihan final. Para analis menyebut, kecerdikan Indonesia membaca peluang bukan hanya soal memilih pesawat tempur terbaik, tetapi juga memahami momentum geopolitik, kesiapan anggaran, dan kesinambungan strategi pertahanan nasional. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan,
share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!